Rescuers, di sepanjang tahun 2020 lalu, ada sekitar 107 hewan mamalia laut terdampar di pantai Indonesia. Sementara hingga bulan Februari tahun 2021, sudah ada 66 hewan mamalia laut yang terdampar di pantai. Sebagian besar mamalia laut terdampar itu tewas. Karena itulah, tim rescue hadir untuk menyelamatkan nyawa hewan-hewan laut yang hampir punah ini. Seperti seekor duyung berukuran 3 meter yang terdampar di pantai Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Rescuers. Warga pun berinisiatif melakukan evakuasi dengan memindahkan tubuh duyung ke empang untuk dirawat sebelum dilepas ke laut bebas. Kehadiran duyung ini pun menjadi perhatian warga di sekitar lokasi penemuan. Ikan ini terdampar di sini di perairan di pinggir pasar seni, di dekat masjid itu. Iya. Dapat situ dia agak kelelahan, makanya kami tarik kemari. Iya. Setelah nanti dia sembuh, nanti kami lepas. Iya. Lepas ulang. Tak menunggu lama, petugas SAR gabungan dari BPBD Kota Parepare, SAR Brimob, dan Polairut Polda Sulsel langsung melakukan evakuasi terhadap duyung atau dugong yang terdampar ini. Beberapa kali mamalia laut ini berontak saat dievakuasi dari empang menuju ke tepi pantai. Petugas SAR pun berupaya berhati-hati menuntun mamalia dilindungi ini agar tidak terluka di air empang yang mengalami pendangkalan akibat air laut surut. Evakuasi berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Kesulitan evakuasi terjadi karena beratnya bobot tubuh mamalia laut yang satu ini. Beberapa kali batang bambu yang digunakan untuk menggotong badan dugong patah karena kelebihan beban. Petugas pun terpaksa menyeret tubuh dugong karena kondisinya yang mulai melemah. Bersusah payah, petugas SAR dibantu warga akhirnya berhasil melakukan evakuasi. Hewan laut ini dilepas liarkan sekitar 2 mil dari bibir pantai, dikawal 2 perahu karet milik Polairut Polda Sulsel dan BPBD Parepare. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dugong atau duyung dikategorikan sebagai biota perairan yang dilindungi. Hal ini dikarenakan dugong termasuk mamalia laut yang populasinya terus menurun dan terancam punah. Rescuers, mamalia laut yang sering terdengar terdampar atau terperangkap tak hanya duyung atau paus. Lumba-lumba juga pernah terperangkap masuk ke dalam tambak milik warga di Maros, Sulawesi Selatan akhir April lalu. Lumba-lumba berukuran sekitar 2 meter itu terperangkap di tambak yang berada di pinggiran sungai. Lumba-lumba itu diperkirakan masuk ke dalam tambak dengan cara melompat dari sungai yang airnya sedang pasang. Lompat gitu, otomatis lompat gitu karena tidak bisa masuk karena itu papang tidak tinggi. Oh, lewat ini ya. Ada saluran air itu ya Pak ya? Iya ada. Tapi jarak laut dari sini cukup jauh ya Pak? Oh, sekitar 5 kilo. Dengan menggunakan tandu khusus untuk ikan mamalia terdampar, petugas rescue gabungan berhasil mengevakuasi lumba-lumba yang terjebak ini. Berkali-kali ikan lumba-lumba itu berontak saat petugas mencoba melilitkan tandu khusus ke badannya. Selain karena kondisi tubuh lumba-lumba ini masih aktif, bobotnya yang berat menyulitkan petugas untuk menangkapnya. 1 jam lamanya berusaha, petugas akhirnya berhasil mengangkat mamalia ini ke dalam perahu
untuk dilepas ke laut yang berjarak sekitar 5 km dari tambang. Dikutip dari laman CNN Indonesia, menurut peneliti Whale Stranding Indonesia atau WSI Putu Lisa Mustika, secara umum ada 11 penyebab kejadian mamalia laut terdampar di Indonesia. Ada akibat terjebak di air surut, akibat penyakit, predasi atau aktivitas saling memakan, aktivitas kebisingan, aktivitas perairan tertabrak kapal. Bisa juga akibat pencemaran laut, gempa dasar laut, cuaca ekstrim, blooming alga, dan badai matahari. Keadaan para mamalia laut terdampar diperparah dengan kondisi mereka yang jarang bisa bertahan hidup. Karena itu, jika melihat mamalia laut terdampar, sepatutnya kita segera menyelamatkan hewan-hewan malang ini. Rescuers, peristiwa mobil jatuh dan tenggelam di danau kembali terjadi. Musibah yang viral dan menelan korban jiwa ini terjadi di Sumatera Utara. Video amatir ini merekam insiden putusnya rem dor KMP Ihan Batak yang membuat sebuah minibus bermuatan 4 orang penumpang terjun ke dalam Danau Toba. Insiden terjadi saat kapal tengah bersandar di pelabuhan Ambarita Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Mobil langsung dievakuasi dengan bantuan warga sekitar. Kepanikan terjadi karena penumpang terjebak di dalam mobil saat mobil semakin tenggelam. Meski mobil berhasil dievakuasi oleh warga, namun seorang penumpang wanita yang terjebak dinyatakan meninggal dunia. Sementara 3 penumpang yang selamat dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian ini bermula saat cuaca buruk. KMP Ihan Batak yang datang dari pelabuhan Aji Batak menyeberangi perairan Danau Toba. Kapal tiba-tiba saja bergeser saat menurunkan muatan 7 unit kendaraan ketika bersandar di pelabuhan Ambarita. Dalam peristiwa ini, 6 kendaraan berhasil melintas keluar dari kapal. Namun saat kendaraan terakhir, rem dor kapal atau pintu kapal yang juga digunakan sebagai jembatan antara kapal ke pelabuhan amblas. Akibatnya, minibus tercebur ke dalam danau. Korban meninggal dunia telah dibawa ke pihak keluarga ke Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara untuk disemayamkan. Guna penyelidikan lebih lanjut, minibus diamankan di Mapolsek Simanindo. Tarik bilainya. Lagi-lagi, kecelakaan terjadi di sebuah objek wisata yang syarat pengunjung rescuers. Sebuah dermaga di objek wisatawan Danau Tandike, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, ambruk. Momen ambruknya dermaga terekam dalam video amatir. Sebanyak 14 orang pengunjung yang ada di dermaga terjatuh ke danau. Peristiwa itu menimpa satu keluarga yang sedang berwisata. Mereka mengabadikan momen dengan berfoto-foto di kawasan danau bekas galian tambang batu bara itu. Saat berada di area dermaga, tiba-tiba dermaga yang mereka injak roboh. Semua orang yang ada di atas dermaga jatuh ke danau. 5 orang pengunjung tewas terbenam akibat tidak bisa berenang untuk menyelamatkan diri, sedangkan sisanya mengalami luka-luka ringan. Pelan-pelan, Os, belakang. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit daerah Kota Sawah Lunto. Pihak kepolisian kini melakukan penyelidikan terhadap pengelola lokasi wisata untuk mendalami penyebab robohnya dermaga itu. Masih tentang wisatawan yang terjebak di dermaga rescuers. Kali ini dari Sukabumi. 11 wisatawan terjebak selama 6 jam di bangunan bekas dermaga akibat gelombang tinggi. Wisatawan yang terjebak ini akhirnya bisa diselamatkan oleh tim SAR gabungan di Pantai Bagal Batre, kawasan wisata pantai Ujung Genteng. Mereka dievakuasi menggunakan ban penyelamat dan tali, lalu ditarik hingga ke tepian.
Kejadian ini berawal ketika pada pukul 6 pagi, para wisatawan berjalan ke bekas bangunan dermaga untuk berfoto dan memancing ikan sekitar 50 meter dari bibir pantai. Jalan yang awalnya surut dan terlihat tiba-tiba langsung digenangi air. Sementara ombak tinggi menghantam bangunan terus-menerus. Udah aja kita fokus aja mancing gitu kan, udah lihat ikan banyak juga gitu. Gak sadar berapa jam kemudian pas lihat ombak gede gitu kan. Aduh, di situ saya bingung Pak, mau cari bantuan ke siapa gitu kan. Mau halo-halo ke siapa juga nggak ada. Udah pasrah aja deh. Ke-11 korban akhirnya berhasil diselamatkan dalam kurun waktu 1 jam. Gelombang tinggi masih terus menerpa pantai selatan Sukabumi. Warga dihimbau waspada dan tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai. Rescue menyelamatkan berbagai kehidupan. Rescuers, 4 orang tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal setelah 1 unit minibus terbalik masuk ke dalam parit di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam video rekaman yang viral, terlihat sebuah minibus terbalik di dalam parit sedalam 2 meter. Minibus itu kemudian dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Keadaan parit yang berair dan sepinya lokasi saat kejadian membuat korban kecelakaan terlambat mendapatkan pertolongan. 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan 1 korban meninggal di puskesmas. Sementara 1 orang lainnya dalam keadaan kritis dan masih dalam perawatan. Kecelakaan ini sendiri bermula saat mobil rombongan keluarga yang usai menghadiri pesta melintas di lokasi kejadian. Diduga mengantuk, membuat supir minibus hilang kendali dan tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Mobil pun terbalik dan masuk ke dalam parit. Lokasi kejadian yang jauh dari pemukiman warga membuat pertolongan terhadap para korban sedikit terhambat. Bahkan untuk mendapatkan pertolongan medis, para korban terpaksa dibawa menggunakan truk yang melintas. Kasus kecelakaan tunggal yang menewaskan 4 orang ini dalam penyelidikan pihak kepolisian Satlantas Polres Labuhan Batu. Sabar ya Bu ya. Kebakaran semakin mengancam pemukiman di 2 pekan terakhir rescuers. Untuk itu, Anda perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran. Rescue menyajikan beberapa informasi kebakaran yang menyebabkan warga panik, histeris, bahkan pingsan ketika hendak menyelamatkan nyawa dan barang berharga mereka. Rescuers, seorang karyawan gudang rongsokan dievakuasi petugas karena jatuh pingsan saat terjadi kebakaran. Evakuasi terjadi di gudang rongsokan di Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Korban yang jatuh pingsan diturunkan dari atas tumpukan rongsokan. Korban tak sadarkan diri akibat menghirup asap. Korban saat itu berupaya ikut membantu proses pemadaman api yang membakar habis gudang sekaligus rumah milik majikannya. Kebakaran hebat yang membakar habis gudang rongsokan ini diduga disebabkan oleh sisa-sisa pembakaran sampah. Bakaran sampah itu masih membara dan tertiup angin, lalu menjalar ke material rongsokan di sekitarnya. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa ini sempat membuat panik warga yang tinggal di sekitar gudang rongsokan karena lokasi gudang yang terbakar berada tepat di tengah pemukiman. Api yang membakar gudang rongsokan baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi.
Sedikitnya 2 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ludes terbakar rescuers. Tangis histeris 2 wanita pemilik rumah pecah di lokasi kejadian melihat rumahnya rata dengan tanah. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan 2 rumah warga ini terjadi di Desa Bone-Bone, Kecamatan Mapili. Berbekal alat seadanya, warga di lokasi kejadian bahu-membahu memadamkan kobaran api sebelum makin meluas. Warga juga berupaya mengamankan harta benda korban yang bisa diamankan. Api berkobar cepat, apalagi 2 rumah yang terbakar terbuat dari bahan semi permanen. Api berhasil dipadamkan sejam kemudian. 2 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian saat 2 rumah telah habis terbakar. Salah satu warga menyebut sumber api diketahui berasal dari salah satu warga bernama Hamdi yang diketahui sedang memperbaiki sepeda motor. Motornya meledak atau bagaimana? Ada korsleting Motornya? Ya. Tapi ada suara ledakan tadi? Ya ada percikan api. Tapi pas ledakan dari tangki. Tapi pas sudah keluar minta tolong, api sudah besar ya? Rumah sudah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan peristiwa kebakaran ini. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rescuers diminta untuk waspada akan bahaya kebakaran. Apalagi dengan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini berpotensi menimbulkan bencana alam, mulai dari kebakaran, banjir, longsor, dan terkena sambaran petir. Masuk Pak Dito untuk Sebuah kamar kos di Jalan Waringin, Gang Angsana, Matraman, Jakarta Timur terbakar. Warga di sekitar lokasi kebakaran pun panik dan mencoba memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Seorang warga menderita luka-luka setelah terjatuh dari atap bangunan saat mencoba memadamkan api. Petugas tim medis pun langsung memberikan pengobatan. 11 unit mobil air dikerahkan ke pemukiman padat penduduk ini. Dalam waktu 3 menit saja, api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik. Namun untuk memastikan penyebabnya, kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Rescue menyelamatkan berbagai kehidupan. Rescuers, dunia perfilman Hollywood kehilangan aktor Tarzan legenda dalam sebuah peristiwa kecelakaan pesawat. Sebuah pesawat Cessna C501 jatuh di Danau Percy Priest, Tennessee, Amerika Serikat. Pesawat itu jatuh setelah lepas landas dari Bandara Smyrna, Rutherford County. Dipastikan ada 7 orang korban tewas dalam kecelakaan pesawat jet kecil ini. Satu korban adalah Joe Lara, aktor Hollywood yang terkenal dalam peran sebagai Tarzan dalam serial Tarzan The Epic Adventures. Joe Lara meninggal dunia di usia 58 tahun bersama istrinya Gwen Lara, seorang penulis yang juga tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut. Pihak penyelamat kebakaran wilayah Rutherford mengatakan, kru penyelamat sudah berusaha mencari dan mengevakuasi korban sepanjang siang dan malam. Namun pejabat yang berwenang menyatakan bahwa tidak ada korban selamat. Tim penyelamat tidak lagi mencari korban yang masih hidup. Rescuers, kapal kontainer berbendera Singapura yang membawa 25 awak kapal terbakar. Kebakaran kapal berawal dari ledakan sebuah peti kemas yang terbakar di Amvi Express Pearl yang berlabuh di lepas pantai Colombo, Sri Lanka. Kapal kontainer itu berlabuh sekitar 18 km di barat laut Colombo. Menurut pihak Angkatan Laut Sri Lanka, kebakaran disebabkan oleh bahan kimia yang dibawanya. Kapal itu mengangkut 1.486 peti kemas, termasuk 25 ton asam nitrat dan bahan kimia lainnya.
Bahan kimia berbahaya ini dimuat di pelabuhan Hazira, India 15 Mei lalu. Ahli penyelamat dan pemadam kebakaran mengevakuasi kapal setelah ledakan. Kapal MV Express Pearl menyimpan sekitar 325 ton bahan bakar dalam tangkinya, yang tentu saja membuat tumpahan minyak yang akan mengotori lautan akibat peristiwa ini. Rescue menyelamatkan berbagai kehidupan.